keadaan Santi makin lama makin parah. Oh iya, Roy. Iya Roy. Waktu itu kan Roy pernah nerawang Santi. Iya Roy, kayaknya aku harus ke sana deh. Teman saya langsung pulang ke rumahnya. Dia terus meminta angkin kepada putrinya, tapi tidak dikasih. Di waktu bersamaan, Roy mulai diganggu oleh makhluk gaib karena Roy membantu putri teman saya itu. Lan. Fir, kenapa malam-malam kesini? Lan, anak kamu ada di dalam nggak? Aku butuh bantuan Roy. Santi, kelakuannya makin lama makin aneh. Ya masuknya Roy ada di dalam kok ya. Roy, ada Tante Vira nih mau minta tolong Roy. Roy, Roy nggak biasa kunci pintu. Roy, sayang kamu di dalam Roy. Jadi kamu yang gampang. Hah? Kok bisa? Mama bukain! Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku! Dasar bocah ibu usil. Kamu berani-beraninya melawan aku. Kenapa? Kamu menghalangi aku untuk membantu Kak Santi. Ini ada apa sih? Ini loh Pak, Roy pintunya nggak mau kebuka. Kunci cadangan juga Mama nggak tahu lagi ada di mana. Nah, urusan dobrak-mendobrak itu bagian papa. Cewek-cewek, minggir. Waduh, kok susah banget ya? Lan, aku pulang duluan ya. Aku nggak enak ninggalin Santi di rumah sendirian. Oh, Ya, iya, sorry ya nggak biasanya nih kayak gini. Nanti aku telepon deh kalau Roy udah bisa keluar dari kamar. ya. Hati-hati. Kok aneh ya Pak? Iya, biasanya gampang loh ini papa dobrak. Gimana nih Pak? Roy, kita nggak bisa buka pintunya Roy. Kalau pakai kunci sama didobrak gak bisa. Berarti cuma ada satu cara buat ngebuka pintu kamar ini. Ma, Pa, pakai garam. Garam Pak, garam. Iya, papa ambil. Pergi kamu, pergi. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Cepetan Pak, Ma. Pergi kamu. Rasakan ini. Udah, Roy. Lebih banyak, Ma. Roy, kamu nggak apa-apa San? Kamu kok bisa kekunci sih? Gak apa-apa, Ma. Tapi kayaknya wanita yang selama ini ganggu Kak Santi. Dia gak mau Roy ketemu sama Tante Vira. Beri aku makan. Ada apa Roy? Kak Santi udah bahaya. Roy telepon dulu, Pak. Ma. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Pergi kamu. Jangan
mengganggu Kak Santi. Aku tidak mengganggu Santi. Dia membutuhkanku. Tapi dia tidak memberiku makan. Mama siapa kamu? Enggak apa-apa. Halo? Halo Tante. Tante dalam bahaya. Tante coba cari angin merah itu selalu dipakai sama Kak Santi. Angin merah itu ada isinya Tante. Kamu serius, Roy? Iya Tante, Roy yakin banget. Tante, sekarang Tante cari dulu. Habis itu taburin garam ke angin itu. Habis itu buang angin itu ke sungai. Kalau enggak, Tante sama Kak Santi itu bahaya. Ya udah, ya. Halo? Halo? San, Mama harus ngomong sama kamu, San. Santi? Santi, kamu harus dengar Mama, San. Angin yang kamu pakai itu berbahaya. Santi. San. Aku lapar. Santi. Santi di mana? Santi. Mama kenapa? Kok aku ada di sini dan kok aku pakai angin merah ini lagi, Ma? Lepasin angin merah itu. Kamu harus buang, itu berbahaya. Buang? Jangan ngaco ya, Ma. Angin merah ini yang buat aku jadi penari hebat. Santi, kamu harus dengar Mama. Itu seangkin. Angin merah ini udah banyak menghabiskan nyawa orang. Ya karena mereka pantas dapetin itu, Ma. Mereka tuh jahat sama Santi. Mereka nggak pernah ngertiin Santi. Santi. Santi buka pintunya. Udah, Mama tuh sama aja sama yang lain. Nggak pernah ngertiin Santi. Santi dengar Mama, bukan begitu, Nak. Itu angin bahaya banget buat kamu. Kamu jangan cari jalan yang salah. Kalau kamu terus menghalangiku, aku akan ambil nyawamu. Apa hantunya udah pergi? Kayaknya aku harus buru-buru kasih tahu Mas Santi nih. Sebelum terlambat. Sekarang kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Ma, Pa, tolong buatin lingkaran. Dari garam, Roy mau meditasi. Siap, Bos. Dasar anak ini gue kurang ajar. Berani-beraninya dia menggangguku. Panas! Panas! Arjat itu kuat banget. Roy, gimana Roy? Keadaan di rumah Vira aman? Kayaknya kondisi sini udah aman, Ma. Perasaan Roy juga udah lebih tenang. Roy? Istirahat dulu ya, Neng ya. Ya. Ayo masuk kamar. Biar kamu bisa istirahat.
nggak pernah peduli sama aku. Enggak, Kak. Siapa kamu? Suara siapa itu? Roy? Roy, kamu ngapain di sini? Angkin itu bisa memakan nyawa orang. Sekarang Tante Vira dalam bahaya. Dan cuma kakak doang yang bisa menyelamatkannya. Maksud kamu apa, Roy? Angkin itu, dia ada isinya. Kalau gak dikasih makan, dia akan selalu memakan nyawa. Enggak, itu nggak mungkin. Kamu bohong kan? Kamu tuh bohong. Kamu tuh pembohong. Sekarang Tante Vira dalam bahaya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya harus menaburkan garam ke angkin itu dan membuangnya ke sungai. Enggak, Roy. Enggak mungkin. Pembohong, enggak mungkin. Enggak. Mama, aku harus ketemu sama Mama. Ma, bukain pintunya, Ma. Garam. Kamu tidak akan bisa menghancurkan aku. Beri aku makan, atau kamu yang akan aku makan. Lepasin aku. Mama, Satria udah hilang. Aku harus tahu keadaan Mama. Ma! Mama bangun, Ma. Mama bangun, Ma. Ini Santi, Ma. Mama bangun, Ma. Mama. Santi, Syukurlah Mama udah sadar. kamu nggak apa-apa, Nak? Hah? Ya, enggak apa-apa, Ma. Aku nggak apa-apa. Untung aja tadi Roy itu ngebantuin aku. Ya udah, yuk. Bantu Mama, yuk. Masalah belum selesai. Putri teman saya itu belum rela membuang angkingnya. Kelakuan putri teman saya itu malah membuat hantu itu semakin kuat. Terus gimana kabar Santi sekarang? Baik, Lan. Untuk saat ini sih, Santi kayaknya nggak ada yang aneh deh. Oh iya, Lan. Aku terima kasih banget ya sama kamu dan anak kamu. Kalau nggak ada kalian, aduh aku nggak tahu lagi gimana caranya. Iya baguslah kalau nggak kenapa-napa, dan Roy juga seneng kok kalau bisa bantu Santi. Ya udah ya, Lan. Aku mau siapin sarapan dulu untuk Santi. Sekali lagi makasih banyak ya. Iya sama-sama Fir. Dari tadi itu Tante Vira. Iya, Tante Vira bilang sekarang di rumahnya udah nggak ada gangguan apa-apa. Santi juga kayaknya udah nggak diganggu deh. Seneng banget tuh mereka. Kelihatannya keadaannya udah baik-baik aja. Tapi kenapa perasaan Roy gak enak ya? Hei, kamu kenapa sih? Gak apa-apa kok, Ma. Roy sama Koko berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya, Ma. Dah.